حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terakhir kita bahas tadi surah Al-Ma'idah ayat 90. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang thabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah di sini, dia berkata, "Lamma nazala tahrimul khamr, masya as-sahabatu ba'dhum ila ba'd wa qalu hurimatil khamr wa ju'ilat adlan lisyirk." Takala turun pengharaman khamr, sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lain, saling bertemu dan berkata, khamr telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik. Maksudnya dia adalah dosa besar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahkan berpendapat bahwa meminum khamr atau minuman keras adalah dosa yang paling besar, dan meminum khamr tidak diragukan lagi adalah induk dari segala perbuatan keji, dan orang yang melakukannya telah dilaknat dalam banyak hadis yang sahih. Juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Hudud, dan hadis ini nomor 1444, Abu Daud dalam Kitabul Hudud nomor 4480, dan ada juga perawi yang lain, tapi yang jelas hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Nabi Muhammad SAW saking tegasnya melarang umatnya untuk mengkonsumsi khamr ini, bersabda, "Man syaribal khamra fajliduh, wa fa in 'ada fajlidu, fa in syaribaha fajlidu, fa in syaribaha ar-rabi'ah faqtulu." Barang siapa meminum khamr maka cambuklah dia, dan jika dia kembali maka cambuk lagi, dan dia jika kalau masih kembali yang ketiga kalinya cambuk juga, tetap sama 40, dan jika masih kembali yang keempat kalinya maka bunuhlah dia. Jadi hukumnya kalau yang sudah keempat kali ketangkap, kepergok, mabuk, maka hukumnya dikisos, dipenggal. Ini hadis ini menjelaskan tentang tegasnya hukum Islam berhubungan dengan masalah khamr. Dan subhanallah, tidak ada kerusakan yang terjadi di masyarakat yang mengalahkan tersebarnya khamr ini. Dan khamr pasti partnernya zina, perkelahian, permusuhan, pertengkaran. Sebagaimana Allah firmankan tadi, subhanallah. Tadi kita sudah bacakan Al-Ma'idah 90, dan imam kita tadi jazakallahu khair juga membaca ayatnya tentang masalah sesungguhnya syaitan ingin membuat atau melahirkan permusuhan di antara kalian di khamr dan juga judi, ya. Maka apakah kalian berhenti, gitu kan? Yang ini tadi saya katakan, para sahabat mengatakan intahina, kami sudah selesai dan kami sudah berhenti. Hadis yang lain juga hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi Muhammad SAW, tentu di sini ada rawi-rawinya, ya, Amr bin Harith, Amr bin Shu'aib menceritakan kepada aku dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu majma'in, dari Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka as-salata sukran marratan wahida, faka'annama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasulibaha. Wa man taraka as-salata arba'a marratin sukran, kana haqqan 'ala Allah an yasqinahu min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Qala usaratu ahli jahannam." Na'udzubillah. Barang siapa yang meninggalkan sholat sekali saja karena mabuk, umumnya orang kalau mabuk itu nggak bisa sholat, ya. Ada banyak alasan, mungkin karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, atau memang dia merasa dirinya lagi najis, syaitan menunggangi kesempatan, gitu kan. Saya pernah mengunjungi seseorang datang dari sebuah negara, saya tidak tahu sama sekali dan tidak terlalu mengenal dia, cuman tiba-tiba saya ditelepon diminta untuk datang ketemu. Waktu itu ada transaksi yang terjadi, tanpa dia sadar rupanya waktu saya masuk ke hotelnya ada khamr, ada botol khamr di situ. Waktu saya lihat dia lupa simpan, kemudian diambil semua lalu disimpan. Lalu dia sudah tahu kalau saya pasti akan mengingkari masalah itu. Lalu dia bilang, memang saya lagi masih kena cobaan dengan minuman dan doakan supaya saya berhenti, gitu kan. Saya bilang, semoga Allah selamatkan kamu dari minuman khamr ini. Ini sesuatu yang sangat buruk nih. Sampai pada tingkat terjadilah dialog ringan antara saya sama dia masalah hukum khamr, dan akhirnya sampai pada titik saya katakan, bukankah orang kalau minum khamr juga termasuk dia tidak akan mengerjakan sholat, akan muncul waswas syaitan dalam dirinya, kamu najis, kamu kotor, nanti kamu nggak tahu apa yang kamu baca, sehingga dia tinggalkan sholat. Dia diam, langsung dia mengatakan, benar, berapa kali saya tinggalkan sholat gara-gara itu, gitu kan.
Dia membahasakan sendiri. Kebetulan teman ini datang dari sebuah negara, tidak usah saya sebutkan, dan memang waktu itu dia menelpon saya, tahu dari temannya masalah transaksi kayu gaharu waktu itu. Kemudian saya sampaikan dan saya nasihatkan, lalu saya keluar dari tempat itu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi subhanallah saya dapat pengalaman lapangan, ternyata betul ya, khamar itu membuat sangat bersahabat dengan meninggalkan sholat, ya, meninggalkan ibadah-ibadah, dan waswas syaitan akan makin besar. Makanya sangat pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW mengatakan barang siapa meninggalkan sholat sekali saja karena mabuk, maka seakan-akan dia sebelumnya memiliki dunia dan segala isinya, lalu diambil secara paksa darinya. Sekali saja dia khamar, minum khamar lalu tinggalkan sholat wajib di sini, maka seperti dia memiliki dunia dan dirampas darinya secara paksa, dunia dan seluruh isinya ya. Berarti ini sangat luar biasa kehilangan. Ada makna hadis ini, kata sebagian ulama hadis, diambil seluruh pahala yang pernah dia lakukan. Dikatakan juga peluang-peluang yang Allah akan bukakan bagi dia di dunia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada kalimat seperti dia memiliki dunia dan seluruh isinya lalu diambil darinya secara paksa. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, maka haknya Allah untuk memberinya minum tinatil khabal atau lumpur yang busuk. Lalu para sahabat bertanya, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saripati dari darah dan nanah dari penghuni neraka Jahannam. Hadis ini hadis yang sahih, saya katakan dari riwayat Imam Ahmad. Kata para ulama hadis ini nanti akan terjadi di neraka. Dia akan diberikan minuman dari darah dan nanahnya penghuni neraka. Tentu ada bahasan sendiri. Mungkin teman-teman bisa ikuti di YouTube, sudah ada ceramah tentang surga dan neraka insya Allah. Di neraka itu sudah panjang lebar saya jelaskan tentang masalah minuman ahli neraka, diantaranya tinatul khabal ini. Tentu ada yang lain ya, ada minuman dari air panas yang mendidih, ada timah, ada macam-macam. Tapi tinatul khabal ini difokuskan kepada orang yang minum khamr. Ya, naudzubillah. Ini darah dan nananya penghuni neraka. Riwayat yang hampir serupa diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini disebutkan dalam Kitabu Asyribah. Ya, dan tentu ada riwayat-riwayat dalam belat yang lain, tapi ini Imam Muslim sebutkan di nomor 2002. Melalui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya sahabat, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul muskira an yaskinahu min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala 'araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Sesungguhnya ada janji dari Allah, ada ancaman bagi yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa dia Allah akan memberikannya minuman dari lumpur yang busuk atau tinatul khabal. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, apa itu tinatul khabal? Beliau menjawab, keringat penduduk ahli neraka atau saripati dari darah dan nanah mereka. Naudzubillah. Ini berarti ada ancaman yang sangat tegas berhubungan dengan masalah ini.